Banyak di antara manusia yang menyangka orang yang produktif itu orang yang menghasilkan banyak uang. Benar nggak? Dia bekerja, kemudian menghasilkan banyak uang, oh dia orang yang produktif. Contoh tadi, konten kreator TikTok tadi, manakala dia setiap hari bisa posting kreasinya, karyanya. Setiap hari dia bisa berkarya, kemudian dia bisa kasih tonton banyak orang, dan menghasilkan banyak iklan, menghasilkan banyak cuan buat dia anggap itu produktif. Atau orang menganggap dia orang yang produktif. Seorang pedagang misalkan, ketika dia sudah menjual misalkan dagangannya sehari rata-rata sekian, habis sekian, oh berarti dia produktif. Kalau nggak ada yang kejual berarti dia nggak produktif. Ini pemahaman sebagian manusia tentang produktivitas. Sebagian ada yang benar, sebagian ada yang keliru. Sebagian orang memandang produktivitas itu kalau dia sudah mencapai pencapaian materialisme. Dia sudah dapat kekayaan sekian, berarti dia sudah produktif. Dia sudah punya rumah sekian, produktif. Dia sudah punya anak perusahaan sekian, berarti itu produktif. Sebagian manusia menganggap demikian, dan ini keliru. Kecuali kalau itu semua dia lolos dari 4 pertanyaan tadi tentang umurnya. Misalkan umurnya dia pakai untuk bisnis yang halal, selamat dia. Sibuk dia untuk bisnis mencari uang, tapi bisnisnya itu alhamdulillah bisnis yang halal, memperkerjakan saudara-saudara kaum muslimin, maka selamat dia dari pertanyaan pertama, umurnya dipakai untuk apa. Kemudian ilmunya, dia belajar bahkan sampai kuliah S1, S2 tentang ilmu bisnis, ilmu manajemen, keuangan misalkan. Tapi dia tujukan itu, ilmu itu untuk tadi, membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru yang halal bagi saudara-saudara kaum muslimin. Dia niatkan untuk itu. Dia niatkan untuk menghajikan orang tuanya misalkan. Dia niatkan untuk mengumrohkan pegawai-pegawainya misalkan. Maka ilmunya tadi itu insya Allah bermanfaat. Selamat dia. Namun tentu saja dengan tidak mengenyampingkan ilmu yang paling utama, yaitu ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia sibuk dengan ilmu-ilmu umum dan duniawi tersebut, ternyata dia tidak tahu ilmunya tata cara wudhu yang baik dan benar. Enggak bisa wudhu dia ternyata. Dia enggak punya ilmu tentang tata cara atau sifat sholat Nabi, sehingga sholatnya ternyata tidak ada yang sah sholatnya, gara-gara dia tidak menunaikan rukun sholat atau rukun sholat misalkan, karena tidak punya ilmu di situ. Berarti dia menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu yang boleh jadi bermanfaat untuk dunianya, tapi dia meninggalkan yang jauh lebih bermanfaat, yaitu ilmu tentang akhirat, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Tentu yang Anda maksudkan tadi, manakala seseorang dia belajar ilmu-ilmu duniawi untuk mendapatkan dunia, kemudian dunia itu dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah dia juga berilmu tentang ilmu yang paling penting, ilmu tentang tauhid, apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang apa saja yang bisa membatalkan tauhid, perkara-perkara yang bisa menghilangkan keimanan, naudzubillah, atau apa saja yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah, apa yang dicintai, dibenci oleh Allah, itu harus dia tahu. Wajib semua muslim, seawam-awam muslim harus tahu ilmu mendasar seperti itu. Nah, jangan sampai seorang muslim itu dia kuat sisi duniawinya, berilmu dia luar biasa, pakarnya luar biasa, kalau bicara politik, ekonomi luar biasa, pakar. Tapi urusan wudu, gimana mandi janabah, dia nggak tahu mandi janabah. Beristinja mungkin nggak tahu dia caranya. Tayamum mungkin nggak tahu ilmunya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi ilmu-ilmu yang mendasar tentang iman dan akidah. Jangan sampai seorang muslim tidak tahu tentang itu. Karena kalau dia tidak tahu, dia tidak akan lolos dari pertanyaan berikutnya. Pertanyaan tentang ilmu dia, ilmunya hak atau batil. Ya. Kemudian kalaupun ilmunya itu hak, apakah dia gunakan untuk perkara yang hak? Apakah dia gunakan untuk beramal saleh ataukah justru dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus lolos dari pertanyaan berikutnya, pertanyaan tentang harta. Manakala bisnisnya sukses, dia sudah dapat harta, dia harus pastikan harta yang dia dapatkan itu dari sumber yang halal, kemudian dia belanjakan untuk perkara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, capek tubuhnya itu harus lolos juga pertanyaan nanti di akhirat. Apakah dia gunakan dalam ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah seorang muslim itu dikatakan dia produktif dunia dan akhirat. Jadi jangan salah ya, jangan hanya sebatas duniawi. Produktivitas bagi seorang muslim itu bukan hanya sebatas karya di dunia ini, bukan hanya sebatas
banyaknya harta yang kita hasilkan dari karya kita, bukan hanya sebatas pengakuan manusia yang kita dapatkan dari karya yang kita buat. Belum dikatakan seorang produktif dalam bingkai keislaman, belum. Kalau hanya seperti itu anggapannya.